Ya, hampir 1 bulan pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo belum juga terungkap. Selain tim sus, beberapa lembaga juga mengawasi kasus ini. Kenapa begitu lama dan banyak sekali bola liar yang berkeliaran dalam asumsi publik? Bagaimana seharusnya kasus ini berjalan? Kita akan bahas bersama. Sudah bergabung secara virtual Akademisi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Bapak Abdul Fikar Hajar. Selamat siang, Pak Fikar. Sehat, Pak? Selamat siang, Mas. Sehat-sehat. Sehat, Oke. alhamdulillah. Dan juga sudah bergabung bersama kami di Alhamdulillah. studio pengacara keluarga Brigadir Yosua, Bang Kamarudin Simanjuntak. Bang Kamar, terima kasih sudah hadir di studio, Bang Kamar. Saya mungkin ingin ke Pak Fikar terlebih dahulu. Pak Fikar, ini sudah hampir 1 bulan pengungkapan kasus ini berjalan. Kemudian Komnas HAM juga tentunya sudah melakukan beberapa pemeriksaan. Bagaimana menurut Anda terkait dengan jalannya pengungkapan kasus ini sampai saat ini? Ya, saya kira tidak seperti kasus-kasus yang lain. Ini agak memakan waktu yang agak lama, gitu. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari kejadiannya, kan jelas siapa yang melakukan penembakan kan jelas, ya kan? Di samping ada orangnya dan ada pengakuannya, mestinya dari pengakuan itu bisa digali banyak hal gitu, ya. Artinya bisa jadi umpamanya penembakan itu meskipun dilakukan oleh satu orang, tapi juga bisa melibatkan banyak pihak. Nah itu yang akan tergali dari keterangan siapa yang mengaku menembak atau siapa yang memang terbukti menembak gitu. Karena kalau dilihat dari motif kan di dalam pemberitaan tidak terlihat bahwa ada persoalan antara penembak dengan korban penembakannya, Baradae dan siapa itu yang nembak ya, itu tidak terlihat ada persoalan-persoalan yang bersifat pribadi dan sebagainya gitu. Nah karena itu tugasnya penyidik adalah menggali motif ya, motif itu meskipun si A sudah jelas menembak si B gitu ya, tetapi si A ini apa motifnya, itu yang akan mengungkap peristiwa yang sebenarnya gitu ya. Peristiwa yang sebenarnya dan juga sangat mungkin pemainnya melibatkan atau menyangkutkan pihak-pihak lain ya di luar dua orang itu. Oke, kemudian tadi dikatakan ini kan jalannya cukup lambat gitu ya, hampir 1 bulan gitu. Walaupun mungkin tadi malam sudah ditetapkan tersangka. Tapi menurut Anda sebenarnya apa saja sih batu sandungan dalam pengungkapan kasus ini? Ada hambatan yuridis, ada hambatan psikologis gitu. Saya kira yang paling dominan ini adalah hambatan psikologis karena terjadi pada satu institusi gitu, ya kan? Polisi menembak polisi gitu. Nah itu yang kelihatannya seperti itu. Nah persoalannya ada persoalan apa antara korban penembakan dengan yang menembak? Nah kalau itu mungkin jelas ya akan cepat gitu. Tapi di balik persoalan itu ada apa? Nah itu yang saya kira menjadikan penyidikan ini menjadi lama gitu ya, menjadi lama. Dan satu sisi di sisi yang lain para penyidiknya tidak secara tegas dan cepat gitu menentukan langkah-langkahnya gitu. Dan ini pasti itu tadi saya bilang ada hambatan hierarkis dan ada hambatan psikologis gitu, karena kejadiannya terjadi di rumah salah seorang pejabat Polri juga kan begitu. Nah karena itu tadi saya bilang selain hambatan teknis juga ada hambatan psikologis. Oke, jadi ada beberapa hambatan tapi tentu tadi dikatakan gitu ya, belum terungkap apabila memang nantinya motif dari pelaku penembakan terhadap korban. Mungkin kita bisa konfirmasi ke Bang Kamar. Bang Kamar mungkin bisa dijelaskan gitu ya dari keterangan keluarga, bagaimana hubungan antara Brigadir Yosua dan juga Baradae sebelum ada kejadian yang diduga tembak-menembak ini. Brigadir Yosua dengan Baradae ya, selama ini tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah dengan skuad lama. Dan Barada 2E ini skuad baru. Skuad lama ini berarti tim yang sudah lama. Yang sudah lama. Nah, kemudian Barada 2E ini saya tidak yakin dia ini bisa mempergunakan senjatanya para jenderal. Karena sepengetahuan saya itu berdasarkan penelusuran saya kepada teman-teman saya sudah jenderal, itu senjatanya minimal Brigjen. Senjata yang digunakan pelaku saat itu ya? Untuk Glock itu ya, atau Glock itu 17 itu ya. Jadi
maka harus diuji dulu, diperiksa dulu apakah Baradae ini pernah uji psikologi dari Mabes Polri untuk bisa memakai senjata apa tidak. Dia berwenang atau tidak untuk itu. Kemudian senjata itu tercatat atas nama dia tidak. Jangan dia misalnya dalam tanda petik kita duga diberi uang misalnya berapa miliar, lalu dia mengaku-ngaku. Jangan sampai seperti itu. Maka semua keluarga daripada Baradae ini dengan menggunakan prinsip azas praduga tak bersalah, tetap harus diperiksa rekening-rekeningnya. Ada nggak aliran uang? Baik kepada Baradae, kalau sekiranya dia sudah punya istri kepada istrinya atau lingkungan keluarganya. Untuk mengkelirkan ini. Karena yang saya pahami, Baradae itu belum memegang senjata seperti itu ya. Maka harus diperiksa dia. Kapan dia uji psikologi untuk itu. Kemudian apakah ada sertifikasinya atau tidak? Uji kelayakannya untuk pegang senjata itu kan begitu. Nah, dan kenapa dia Baradae bisa pegang senjatanya para jenderal kan begitu? Karena teman saya jenderal saya wawancarai, saya setelah direktur baru pegang senjata model begitu kan begitu. Tapi itu kan harus diuji semua. Nah kemudian yang menjadi permasalahan hari ini kita lihat tadi di televisi, Bapak Perdi Sambo datang sebagai Kadipropam, bukan sebagai saksi yang mau dimintai keterangan. Kenapa saya katakan dia datang sebagai Kadipropam? Itu tuh kelihatan tuh gambarnya kan. Dia menggunakan baju Kadipropam, katanya sudah nonaktif. Seragam lengkap ya Pak? Dia berseragam lengkap dengan list merah di sini semua dekat pangkat-pangkatnya. Kemudian dia sebagai mantan direktur tindak pidana umum. Kadipropam yang masih menggunakan baju yang seragam lengkap diantar oleh mulai dari Bintara, perwira pertama sampai perwira menengah senior. Ada tadi kombes saya lihat di situ. Ini mau diperiksa atau lagi dalam rangka menjalankan tugas ke sana? Ini kan bagaimana mantan anak buah di Pidum Polri memeriksa Kadipropam lengkap dengan seragamnya dan dikawal penuh oleh para ajudan. Apa mereka mampu secara psikologis gitu loh. Jadi ini merupakan dagelan juga. Kata Pak Kapolri dia sudah Pak Kapolri sudah dinonaktifkan. Kemudian karena kita keberatan dia masih Kasatgas baru dinonaktifkan lagi menyusul gitu dari Satgas Merah Putih. Datang sebagai itu tuh kelihatan tuh, datang sebagai saksi berpakaian Kadipropam. Ini maksudnya apa sih gitu Jadi loh. artinya akan ada konsekuensi psikologis gitu ya Pak? Loh iyalah. Dengan seragam ini nantinya. Kalau misalnya yang memeriksa misalnya brigadir, penyidik pembantu misalnya, seperti yang memeriksa saya misalnya, atau inspektur 2 misalnya, melihat dia sebagai Kadipropam yang diperiksa, apa kumisnya masih bisa berdiri? Macam saya kan gitu. Kalau saya yang memeriksa sih tidak ada pengaruh, tapi kalau yang meriksa itu anggota Polri yang dirtipidum selain mantan anak buah, dia memeriksa Kadipropam. Ini kan sulit mendapatkan objektivitas. Oleh karena itu, saya juga minta kepada Bapak Perdi Sambo, udah ikhlaskan aja Bapak diperiksa sebagai saksi. Jangan Bapak dimintai keterangan sebagai Kadipropam, kan gitu kira-kira ya Pak ya. Oke, baik. Bang Kamar, ini mungkin balik lagi ke hubungan antara almarhum dengan pelaku yang sudah dijadikan tersangka tadi malam. Tadi Anda katakan hubungannya baik-baik saja, tapi mungkin cerita dari mungkin almarhum kepada keluarga, ini siapa-siapa saja yang mungkin pernah berkonflik atau mungkin dirasa tidak suka dengan almarhum di rumah. Kalau almarhum cerita kepada ayah ibunya, Bapak Perdi Sambo ini sudah dianggap ayahnya atau bapaknya. Jadi baik karena ya Pak baik. hubungannya. Dengan demikian Ibu Putri juga ibu. Namun kepada sang kekasih dikatakan ada tukang gosok, yaitu sekuat lama, yaitu selalu melaporkan yang enggak-enggak kepada Bapak. Jadi diadu domba gitu loh, digesek gitu loh. Jadi secara alasannya Pak? Tidak faktor sukanya kecemburuan, iri hati. Oh karena disayang. Almarhum Karena mungkin lebih disayang. Bapak dan Ibu jauh lebih sayang kepada anak ini, almarhum ini. Karena dia terampil. Seperti saya katakan tadi, bahkan dia mengantarkan sesuatu aja kepada orang-orang yang mereka percaya. Misalnya kepada
rohaniawan yang ternama itu di Indonesia, dia yang disuruh. Demikian juga adiknya kebagian berkat. Adiknya padahal tidak kerja di Propam, adiknya itu kerja di Yanma Polri, tapi kebagian berkat dari Ibu Putri. Artinya kan hubungan ini kan sangat bagus. Tetapi si pengancam ini mengatakan gara-gara kau ibu sakit. Nah, ini yang menjadi tanda petik yang harus di-underline. Sakit apa ibu ini sehingga orang ini mengancam atas nama ibu. Kan begitu. Kemudian di hari pembantaian itu, kan mereka kan pulang jam 10.58 dari Magelang. Perkiraan pergeseran itu kan 7 jam sampai 7,5 jam. Tapi menurut informasi dari Komnas HAM, jam 3 katanya sudah sampai di Duren 3 kan. Kecepatan berapa mereka? Ada nggak transit kan begitu. Ini kan tindak pidana selalu berbicara tentang tempus delicti dan locus delicti. Kemudian itu kan hari kerja. Kenapa Bapak Perdi Sambo juga ada ke rumah? Bahkan dia duluan kalau nggak salah katanya kan. Ini kan jam kerja. Sedangkan si Bapak ini sudah pulang duluan naik pesawat dari Magelang. Ada apa Bapak di rumah? Jadi nggak sampainya katanya hampir bersamaan menurut CCTV-nya Komnas HAM kan begitu. Ini kan harus digali. Kenapa pada saat jam kerja si Bapak ada di rumah? Ini juga harus diperiksa apakah ini CCTV benaran atau hasil editan. Nah, kemudian kalau mereka pulangnya itu secepat itu, apa masuk akal? Sedangkan standarisasi untuk kecepatan pejabat berkendara itu adalah 80 km kalau jalan tol, maksimum 100, kan begitu. Lah ini kalau dia berangkat misalnya jam 10.58 dari Magelang atau kurang lebih kita bulatkan jam 11, tambah 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Harusnya dia nyampe jam 6 sore atau jam 18. Tapi kok katanya sudah nyampe jam 3, jam 4. Baik. Nah, berarti kecepatannya ini antara 100 km sampai 200 km. Apa lazim 200 km kecepatan mengawal pejabat atau ibu pejabat gitu loh. Maka saya curiga, jangan-jangan handphone ini sudah dikuasai mereka sejak di Magelang. Makanya saya bilang karena ada pengancaman di Magelang tanggal 7 Juli 2022, coba perluas apa itu tempus delicti dan locus delictinya. Jangan-jangan yang menjawab handphone ini bukan lagi almarhum, tetapi orang lain. Karena kenyataannya handphone daripada almarhum ini 3 unit handphone dengan 4 nomor itu sudah diretas. Makanya bisa diblokir kepada keluarga. Dan handphone ayah ibunya maupun handphone kakak adiknya semua diblokir. Selain itu handphone ayah ibunya maupun adiknya itu juga diretas juga. Kalau ini cuma tembak-menembak di antara para ajudan, untuk apa sampai sejauh itu mereka lakukan? Belum lagi CCTV yang kesambar, tiba-tiba kemudian penurunan apa itu, decorder dan sebagainya. Untuk apa? Belum lagi penciptaan skenario pasca kejadian. Belum lagi ditutupi 4 hari sampai hari Senin baru dirilis. Iya, banyak fakta yang belum bisa diungkap gitu ya Pak, yang masih tertutup. Banyak, walaupun makanya sudah 1 bulan. Makanya harus banyak tersangka. Dan andai kata saya tidak menjadi penasihat hukum daripada keluarga almarhum, ini tidak akan terungkap. Oke, jadi tadi harus banyak tersangka. Kita tahu tadi malam baru 1 orang yang dijadikan tersangka. Saya menghitung minimal 9. Minimal 9. Baik, Ya. ini menurut kuasa hukum keluarga minimal 9. Mungkin Pak Fikar komentarnya seperti apa, tapi ditahan dulu Pak. Kita akan lanjutkan diskusi usai jeda berikut. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Kembali di CNN Indonesia Breaking News dan kita masih melanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Tadi sempat disinggung kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua bahwa harusnya ada 9 tersangka. Kemudian kita juga tahu tadi malam ada 1 tersangka yang sudah ditetapkan menjadi tersangka yang menurut kuasa hukum keluarga juga harusnya memang sudah ditetapkan sejak awal pemeriksaan. Mungkin komentarnya Pak Fikar seperti apa? Ya, yang ditetapkan sebagai tersangka itu jelas pelaku langsung ya. Nah, apa motifnya itu yang mungkin
bisa menambah tersangkanya. Hampir gitu. 1 bulan Ya, kelamaan artinya, tidak, Pak? Penetapan ini? Iya, lama lah. Ya kalau menurut saya cukup lama itu, ya cukup lama. Mungkin karena itu tadi ada hambatan psikologis, ya, dalam pengertian ini terjadi di satu institusi penegak hukum juga, gitu, yang menjadi penyidiknya penegak hukum itu juga kan begitu. Kalau penyidiknya penegak hukum yang lain, mungkin akan lain juga ceritanya kan begitu. Nah itu yang bikin lama kalau saya ada hambatan psikologis dan hierarkis juga mungkin, ya hierarkis artinya jenjang jabatan juga itu mempengaruhi gitu. Nah karena itu agak lamban ya terus terang aja ini agak lamban penyidikannya. Nah jadi kalau kembali kepada siapa lagi yang mungkin jadi tersangka ya ini sebenarnya bisa digali dari orang yang sudah ditetapkan jadi tersangka sekarang ini ya. Kalau dia yang pelaku langsung penembakan ya sangat mungkin umpamanya dari motif yang digali oleh penyidik itu bisa hadir atau bisa tersangkut beberapa orang lain gitu. Tapi inti yang jadi kejahatannya kan adalah penembakan itu dan yang sudah ditangkap yang sudah mengaku ini kan 1 orang yang menembak itu. Nah, sekarang tinggal itu tadi itu saya bilang motif ini akan bisa mengembangkan ada berapa tersangka sebenarnya yang menghendaki kematian Baradae ini. Nah, itu yang harus digali. Ya lepas dari kejahatannya apa ya, tetapi pasti ada semacam dalam tanda kutip konspirasi gitu. Ya ada beberapa pihak yang kemudian eksekutornya adalah Baradae. Nah, tapi ini baru analisa ya, tergantung nanti pengakuan dari Baradae. Nah, sejauh mana Baradae itu punya hubungan dengan korban, ya memungkinkan nggak hubungan itu kemudian mengakibatkan Baradae ini harus menembak korban gitu, ya kan? Kalau hubungannya biasa-biasa saja kan juga menjadi mengherankan kan? Umpamanya tidak ada soal hutang piutang, tidak ada rebutan kekasih, tidak ada rebutan usaha dan sebagainya. Nah, tidak ada motif-motif yang itu. Nah, itu juga itulah yang menurut saya bisa dikembangkan. Sangat mungkin Baradae itu cuma bagian saja dari satu konspirasi yang tidak hanya 1 orang. Saya kira begitu. Oke, saya mau kembali ke Bang Kamar. Bang Kamar, ini kan dugaannya kepada klien Anda adalah adanya pelecehan seksual. Ya. Mungkin dari keterangan keluarga yang sudah Anda himpun, hubungan sebelumnya antara korban dengan Ibu Putri memang sedekat apa sampai akhirnya mungkin ada dugaan atau ada tuduhan adanya pelecehan seksual? Jadi kalau laporan daripada almarhum kepada ibundanya, Bapak Ferdi Sambo itu dianggap bapaknya atau ayahnya. Karena kami orang Batak itu kan selalu begitu. Saya hanya ibu yang melahirkan di perantauan cari ibu indung semang kan begitu ya. Atau ibu lanjutan kan begitu. Demikian juga untuk Ibu Putri. Ibu Putri ini juga dianggap ibunya. Bahkan selalu diceritakan kebaikannya, tidak pernah ada diceritakan yang buruk. Apa aja tuh Bang? Kebaikannya misalnya dia dipercaya dalam banyak hal, kemudian bahkan adiknya pun kebagian berkat juga dapat atensi. Misalnya adiknya itu akan diurus kepindahannya dari Yanma Polri ke Polda Jambi supaya dekat orang tua gitu ya. Ada pemberian hadiah berupa uang 5 juta di tanggal 1 Juli. Diberikan juga hadiah dompet Pedro gitu. Itu artinya, dari Ibu Putri? Dari Ibu Putri. Artinya kan ini kan mereka dekat. Tetapi ini kan ada tukang gosip. Tukang gosip seperti kita lihat kemarin itu katanya aroma parfumnya sama, kata pengacaranya toh itu kan didapat dari skuad lama ini kan gitu yang suka mengadu domba ini kan gitu. Kemudian katanya pernah memakai parfum ibu gitu loh kan. Ini kan dalil tanpa bukti. Tapi memang apabila orang tidak dalam keadaan mood mendapatkan bisikan-bisikan setan seperti ini, orang juga bisa emosi terpancing. Kalau tidak dalam keadaan stabil, bisa terhasut, kan begitu. Tetapi kalau kita pakai logika, dia terbaik dari Jambi masuk ke Subdit 3 Pidum Polri. Dia terbaik di mata Pak Ferdi Sambo, diangkat jadi ajudan. Kalau dibawa jadi ajudan kan berarti orangnya dipercaya. Menurut penilaian Bapak Brigjen, waktu itu kan dia masih Brigjen, yaitu Dirti Pidum Polri. Kemudian cekatan dan terbaik dimasukkan per tanggal 1 Juli jadi Satgas Merah Putih.
per 1 Juli 2022. Artinya kan tidak semua Polri bisa masuk Satgas Merah Putih. Itu hanya orang pilihan. Lalu kenapa dia setelah mati atau setelah dibantai muncul fitnah? Ini yang harus diusut oleh penyidik. Tetapi sangat disayangkan karena hari ini Bapak Perdi Sambo bukan datang sebagai saksi, tetapi dia datang ke Pidum Polri sebagai Kadif Propam, lengkap dengan pangkat-pangkatnya Jenderal Bintang 2, lengkap dengan list merahnya dia pejabat utama, lengkap dengan pengawalan ajudan mulai dari Bintara sampai Kombes Pol dari Propam semua. Apa ada nyali penyidik pemeriksa ini? Inilah yang harusnya dilucuti dulu. Dan Pak Sambo juga harus sadar, yuk pakai baju batik dulu gitu loh, supaya kondusif gitu loh. Kalau kok Bapak tidak bersalah kan nanti dikembalikan juga hak-haknya. Gitu loh kira-kira. Oke, baik. Mungkin saya ingin kembali ke Pak Fikar. Pak Fikar, seperti balik lagi kita lihat hari ini mungkin update-nya sudah ada tersangka baru, walaupun mungkin agak telat seperti itu ya, hampir 1 bulan. Bagaimana kemudian Anda melihat kelanjutan dari jalannya pengungkapan kasus ini ke depan? Ya, penetapan seseorang sebagai tersangka itu hukum acara kan sudah jelas, minimal ada 2 alat bukti, ya, 2 alat bukti yang membuktikan bahwa seseorang itu memang sebagai pelaku kejahatan, kan begitu, ya. Ini sekarang baru ada 1 menuju 2 gitu ya, belum 2 juga belum kan. Nah, artinya sampai sekarang penyidik ini meskipun menurut kita masyarakat ya sudah banyak bukti yang bisa menjadi dasar bagi kepolisian menetapkan siapa saja menjadi tersangka, tetapi dari pertimbangan penegak hukum dalam hal ini kepolisian menjadi sangat mungkin itu belum cukup gitu, belum cukup meyakinkan meskipun umpamanya dari penglihatan kita 2 alat bukti itu udah cukup gitu. Karena itu aturan juga jelas kan, minimal ada 2 alat bukti seorang bisa ditempatkan sebagai tersangka, kan gitu kan. Nah itu kan jelas gitu. Nah tapi itu tadi di atas 2 alat bukti itu ada kebijakan. Nah kebijakan inilah yang menentukan apakah seseorang itu bisa jadi tersangka atau tidak, meskipun sudah ada 2 alat bukti gitu loh. Ya, jadi ada hak subjektif penyidiknya untuk menetapkan atau tidak menetapkan seorang sebagai tersangka, meskipun secara aturan pembuktian sudah memenuhi syarat. Nah, ini kan bisa terjadi karena ada hambatan psikologis, ada hambatan hierarkis, ada hambatan macam-macam gitu. Ya, meskipun secara yuridis tidak ada hambatan sebenarnya, karena sudah memenuhi unsur-unsurnya atau sudah memenuhi pembuktiannya. Mestinya semua hambatan itu bisa diterajang oleh hukum. Ya, artinya hukum itu harus di atas segala-galanya. Gitu. Jadi nah karena itu pentingnya ya kalau dalam satu kejadian itu yang menyangkut orang-orang yang menduduki jabatannya itu dicopot dulu gitu. Nah, itu gunanya. Gunanya agar penyidik itu bisa bertindak bertindak adil gitu, bisa melakukan upaya tindakan-tindakan pada siapapun gitu. Karena sudah tidak ada lagi jabatan yang mestinya seperti itu. Oke, saya mungkin ingin kembali ke Bang Kamar. Bang Kamar, ini kan kita lihat hambatannya banyak sekali, gitu ya. Sulit bisa dibilang seperti itu mengungkap kasus ini. Seberapa optimistis Anda kemudian bisa mengawal kasus ini sampai terang benderang, dan apa strategi mungkin selanjutnya yang akan Anda lakukan dari keluarga? Saya positive thinking, karena berdasarkan masa lalu saya sejak di kandungan ibu saya. Apapun yang saya kerjakan, saya yakin akan berhasil bersama Tuhan ya. Maka apabila misalnya orang-orang ini masih bermain-main, Tuhan lihat loh. Maka oleh karena itu jangan pancing-pancing amarah Tuhan. Para pelaku sadar dan bertobat. Kemudian para penyidik jangan mempermainkan hukum karena taruhannya terlalu besar. Taruhannya adalah institusi Polri. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya berulang kali mengatakan, jangan kita korbankan institusi yang lebih besar yaitu Polri dan negara hanya karena ulah 1-2 orang yang ugal-ugalan mengurus negara ini. Lebih bagus yang 1-2 orang ini kita hukum dia, kita selamatkan institusi atau kepentingan yang lebih besar, yaitu mengedepankan kepentingan umum.
Saya sudah memberikan bukti yang sangat banyak dengan 11 orang saksi. Itu sudah memenuhi pasal 184 KUHP. Ditambah alat bukti lain, ada rekaman jejak elektronik, itu juga bukti berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu tentang pengancaman pembunuhan yang beruntun, gitu ya. Kemudian ada bukti lainnya berupa akta notaris, yaitu hasil catatan visum et repertum dan autopsi ulang. Kemudian apa namanya ditambah-tambah bukti-bukti lainnya lagi. Tentu polisi tinggal melengkapi apa itu keterangan ahli atau pendapat ahli. Kemudian melihat petunjuk ada nggak persesuaian. Ditambah dengan keterangan daripada pelaku atau tersangka misalnya calon terdakwa ya. Itu sudah cukup menetapkan ini sejak di hari pertama menjadi tersangka. Yang berikutnya di hari pertama itu harusnya mereka sudah bisa melakukan penangkapan karena keadaannya ditangkaplah semua orang yang ada di rumah dinas itu. Diperiksa dia secara terpisah, di split. Maka itu keterangannya pasti tidak sama. Tapi karena terlalu lama mereka merancang skenario ini dari tanggal 8 Juli sampai dengan sekarang, mereka bikin skenario-skenario yang tidak terjadi sehingga lupa dia menghafal skenario itu, kebohongan itu. Sehingga ketika saya keluarkan satu persatu buktinya, dia terus berganti keterangan menyesuaikan dengan bukti yang saya keluarkan. Sebagai contoh, saya katakan pembunuhan terencana, mereka bilang tembak-menembak atau lebih dulu. Saya keluarkan bukti ditembak dari belakang, tembus ke hidung. Mereka bilang, oh setelah dia terkapar, saya tembak lagi dari jarak dekat. Nah ini yang membuat dia jadi terjerat karena dia menyesuaikan dengan bukti saya. Kemudian sekarang saya keluarkan lagi bukti, jari-jarinya dipotong-potong, kemudian pergelangan tangannya dipatahin, kemudian bahunya ada luka terbuka, kemudian kaki kanan, kemudian di pergelangan kaki ditembak. Nah akhirnya disesuaikan lagi keterangannya, oh kami bergulat dulu. Setelah bergulat baru tembak-menembak itu. Artinya berulang terus dia berganti keterangannya. Jadi gali bohong tutup bohong kan gitu. Tentu kita berdoa dan sambil kita kawal ya Bang kasus ini supaya terang benderang, supaya saya yakin terungkap. harus tertangkap Betul. semua. Amin. Kita doakan bersama Bang, kita kawal. Terima kasih Bang Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir J, dan juga Pak Fikar. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan keterangan kepada kami. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Pak. Tuhan berkati ya. Baik, dan CNN Indonesia Breaking News akan kembali, tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News.